Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para Rastra Marian, serta para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Santo Fransiskus adalah seorang yang terlahir di keluarga bangsawan yang kaya raya dan memperoleh pendidikan yang tinggi. Ia juga dikaruniai otak yang cerdas, sehingga ia bisa menyelesaikan pendidikan dengan lancar dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Paris. Dalam usia 28 tahun, ia berhasil menjadi mahaguru. Dari kehidupan yang kaya dan terpelajar, ia telah bisa mendapatkan segalanya. Namun ada satu hal yang menjadi pikiran dan selalu mengganjal dan sering menusuk hatinya. Walaupun ia awalnya sempat menolak, yaitu sebuah ungkapan yang sering dilontarkan oleh Ignatius Loyola, seorang mahasiswa sebangsanya, yaitu sebuah kalimat atau ungkapan yang mendasar. Apa gunanya manusia mendapatkan seluruh dunia jika ia harus kehilangan jiwanya? Dari situlah awal babak baru bagi Fransiskus Xaverius menjalani proses menuju kehidupan barunya, yaitu sebuah panggilan hidup untuk membaktikan diri kepada Tuhan. Teladan dari Fransiskus yaitu religius, murah hati, sederhana, kerja keras, dan setia dalam iman. Teladan hidupnya memberi pesan bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan hari ini dikisahkan setelah Yesus bangkit dari kematian dan mau naik ke surga, ia mengutus para murid, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk yang ada di bumi." Pada pekan pertama Advent ini, gereja berpesan agar kita tetap setia kepada Yesus dengan berjaga-jaga, sebab kita sendiri tidak pernah tahu kapan kedatangan keduanya itu tiba. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua pada akhir zaman, ada banyak rintangan yang tentu tidak mudah dan menguji kesetiaan kita kepada Yesus. Kita yang telah menerima baptisan artinya menerima harkat ilahi dan diangkat menjadi anak-anak Allah.
dan dalam arti yang sesungguhnya kita bersatu dengan Kristus sendiri. Rahmat Allah yang bekerja melalui pembaptisan itu menuntut dari kita untuk bersaksi tentang Yesus dengan cara yang relevan dalam konteks zaman kita sekarang ini, dengan melakukan perbuatan kasih yang memberikan keselamatan bagi orang lain. Sebab persatuan dengan Kristus itu tidak boleh dinikmati sendiri. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita sudah memasuki dunia pendidikan dan mungkin setelah kuliah, dikatakan bahwa teori dan praktek seharusnya seimbang. Demikian juga dalam sabda Yesus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pada masa sekarang ini banyak sekali yang sudah mengikuti pembinaan, pendampingan, baik secara online tentang pendalaman firman atau sabda Allah. Namun hal itu tidak cukup hanya tahu secara teori saja, dan tidak hanya dikatakan atau didapatkan dan kita biarkan. Seharusnya apa yang kita dapatkan harus kita amalkan dan kita wujudkan dalam kehidupan ini. Kita harus memberi kontribusi baik di dalam keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat kita. Kita harus menjadi garam. Kita harus memberi rasa bagi orang di sekitar kita. Pohon yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Demikian juga jika kita sudah mendapatkan ilmu yang baik, saatnya kita berikan kepada orang lain agar kebaikan itu menyebar dalam kehidupan kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita menjadi penggerak dengan menjala jiwa-jiwa, dan banyak di luar sana yang rindu akan Tuhan, dan mereka mungkin punya kesulitan-kesulitan tertentu sehingga mereka sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak peristiwa, ada banyak kesedihan, duka, kehilangan, mungkin karena bencana atau yang lainnya. Ada mungkin juga kesedihan, kekecewaan, duka, kegagalan, badai kecanduan. Mereka membutuhkan uluran tangan kasih kita. Kita tidak harus melakukan banyak hal. Kita cukup hanya menjadi pendengar saja, itu sudah sangat membantu mereka. Kita juga tidak perlu menghakimi. Kita mendengarkan dengan penuh kasih, memberikan atensi, perhatian, dan yang terpenting adalah mendoakan mereka agar Tuhan memulihkan mereka. Semoga di masa Advent ini kita semakin tekun, setia untuk berjaga-jaga, dan semoga kita mau menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi sesama di sekitar kita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.